Ya, lagi-lagi korban perundungan harus kehilangan nyawa. Mirisnya peristiwa perundungan ini terjadi di lingkungan pesantren, di mana seharusnya menjadi tanggung jawab dari pengelola. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama Ibu Suyati, orang tua korban, lalu ada Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Nahar. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Oke, Pak Nahar, ditahan dulu, saya ingin ke Ibu Suyati. Ibu Suyati, sebelumnya saya ingin mengucapkan ikut berbelasungkawa atas kepergian De Bintang, kalau saya tidak salah. Saya harap amal ibadah almarhum diterima dan keluarga diberikan ketabahan. Ibu Suyati, boleh diceritakankah kronologis awalnya dari kejadian yang menimpa Ibu dan keluarga? Ya, awalnya anak telepon tepat hari Selasa, telepon video call awalnya mama aku sakit, disuruh kerja gitu dia, kerja. Terus itu ada suara bentak-bentak dari belakang, terus habis itu mati. Setelah mati langsung cek mama minta tolong, terus sampai saya balesin itu nggak ada balasan lagi, sampai saya panjang nggak ada balasan lagi. Setelah itu saya tunggu lagi besok malamnya tepat hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Selama 3 detik itu anak saya menelpon, mama udah nggak usah jemput karena saya tanggung belajar, tanggal 17 saya sudah libur pondok. Itu. Oh, itu Keesokan harinya, saya dikabarin putra saya sudah meninggal tepat hari Jumat siang. Jadi dari komunikasi yang mengatakan mengatakan ibu tidak usah ke sana, itu berapa hari, Bu? Setelah kondisi 1 hari saja, tepat malam Kamis, Rabu malam Kamis, anak saya menelpon terakhir kalinya. Lukanya kalau boleh tahu di mana aja, Bu? Lukanya yang parah di mata sama yang di sini, sama ada leher, lebam juga sedikit parah. Bagian kerja, tangan juga ada bekas rokok yang disulit rokok di kaki. Oke. Lalu pesantren bagaimana, Bu? Ya, pesantren juga awal mula jenazah datang karena keranda meneteskan darah di lantai. Saya langsung kaget, ya keluarga langsung membuka almarhum jenazah. Lalu ada salah satu pihak pondok yang tidak membolehkan membuka, beralasan karena sudah disucikan dan tidak disolatkan. Tapi karena saya melihat darah anak saya itu pun tidak sanggup menahan, ingin mencium putra saya meskipun pihak pondok tidak membolehkan, saya tetap membukanya. Ternyata seperti itu, kondisinya sangat mengena, membuat hati saya terpukul. Oke, dan pesantren tidak ada cerita, Bu? Maksudnya ketika datang almarhum kenapa begitu hingga akhirnya meninggal seperti itu, tidak dikasih tahu oleh pesantren? Tidak ada pengantar jenazah. Waktu itu ada 2 keponakan, yaitu satu tersangka juga adik tersangka. Salah satunya pengurus pondok itu, yaitu Pusati, itu meminta maaf. Saya belum tahu kalau itu pengurusnya. Saya cuma kesini mengantarkan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya di sini hanya membantu. Dia tidak bilang kalau dia pengurusnya. Saya juga tidak tahu kalau dia pengurus. Dan itu cuma 1 orang itu aja, Bu, yang videonya ramai di media sosial seperti itu ya, Bu? Ya, 1 orang saja. Untuk pihak pengantar jenazah di ambulans saja. Oke. Ibu Suyati, ini kan salah satu tersangka kerabat. Apakah sudah diketahui sebelumnya? Dan bagaimana hubungan terduga kerabat ini dengan almarhum, Ibu?
sangat dekat, sangat dekat sekali. Kalau main ya mesti biasanya bareng gitu. Itu yang saya sayangkan. Oke. Saya ingin ke Ibu, tahan dulu Ibu. Pak Nahar, ini kasus perundungan ini sudah menjadi alarm di dunia pendidikan kita. Kalau kemarin memang ada yang beberapa hari yang lalu anaknya artis di sekolah yang cukup mahal. Lalu kali ini di pesantren hingga meninggal dunia. Ini bagaimana memutus hal ini, Pak Nahar? Iya, di awal saya hanya ingin menegaskan dua hal ya. Pertama, bahwa kasus ini harus dikaitkan secara administrasi lembaga atau tempat di mana kejadian ini ditemukan gitu ya, bahwa ternyata bahwa ini adalah pondok pesantren, meskipun sudah dibuktikan oleh Kanwil Kemenak bahwa ini tidak terdaftar, tetapi bahwa dia menerima santri masuk kategori yang pondok pesantren tersebut. Jadi nanti ini secara kelembagaan administrasinya harus dipastikan dulu. Artinya kalau belum terdaftar, artinya dia belum punya hak untuk melaksanakan aktivitas ini. Harusnya ini ada penegasan di situ. Nah, hanya ini ada semacam dua regulasi yang harusnya sama-sama dilakukan di Satuan Pendidikan Umum. Kemendikbud punya Permendikbudristek 46 tahun 2023, tetapi di lingkungan Kementerian Agama baru muncul peraturan Menteri Agama terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan secara umumnya belum buat. Ini menjadi catatan penting sehingga bagi lembaga-lembaga ini mestinya terdaftar. Semua lembaga yang di bawah naungan lembaga pendidikan keagamaan harus terdaftar. Nah, dari setelah terdaftar itu nanti akan mudah untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Kalau seandainya ini tidak terdaftar lalu kemudian dibiarkan tanpa tindakan, ini akan menjadi presiden buruk bagi anak-anak yang diasuh di lembaga-lembaga yang serupa. Dalam tanda penegasannya misalnya lembaga-lembaga yang tidak terdaftar. Ini nggak boleh terjadi lagi ke depan, harus secara administrasi harus rapi. Lalu kemudian karena ini juga kaitannya dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka ini harus dibuktikan. Maka sudah benar bahwa ini harus diproses secara hukum. Dan ibu beserta keluarga, pertama kami juga mengucapkan duka cita ya Bu ya atas meninggal anak kita. Lalu kemudian minta bantuan pendampingan hukum itu Senin ya mulai akan dilakukan proses itu sudah benar. Nanti tinggal dibuktikan apakah misalnya bahwa ini pelaku ini benar-benar melakukan kekerasan dan memenuhi unsur larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di KUHP. Jadi ini dua hal ini harus dikelirkan supaya tidak ada lagi misalnya orang yang membiarkan kejadian ini lalu bebas dari tanggung jawab itu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak punya kewenangan untuk lembaga menerima anak yang harusnya juga lembaga menggantikan peran orang tua selama ini anak dititipkan di lembaga, harusnya melaksanakan tugas-tugas itu. Oleh karena itu maka ini harus dipastikan secara administrasi dia punya legalitas. Yang kedua juga melaksanakan kebijakan seperti yang tadi saya sebutkan, ada peraturan, ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan ketika terjadi kasus-kasus seperti ini. Jadi dua hal ini ke depan harus diperbaiki, tapi untuk kasus ini kita harus tunjukkan empatinya untuk membuktikan sesungguhnya motifnya apa, kenapa si Ananda kita harus menerima akibat sehingga kehilangan nyawa. Lalu kemudian dari sana kita bisa mengetahui bahwa apakah ini spontanitas, apakah misalnya memberikan hukuman itu adalah kebiasaan yang berulang dilakukan kepada santri-santri junior,
Kalau seandainya ini kebiasaan yang dilanggengkan lalu kemudian dibiarkan oleh pihak lembaga, ini akan jadi soal. Oleh karena itu maka secara hukum nanti harus didalami kaitan satu dengan yang lain. Oke, tapi Pak Nahar, ini kan memang banyak sekali terjadi, mungkin tidak hanya di pesantren gitu ya. Ini belum lagi pesantren ini tidak punya izin gitu loh. Jadi harusnya double di sanksinya gitu loh. Tapi habit atau kebiasaan untuk perpeloncoan lah kasarnya seperti itu. Dengan berbagai macam alasannya. Bagaimana pengawasannya seharusnya dilakukan oleh sekolah dan bagaimana pembimbingan yang diberikan oleh KPPA terhadap para korban seperti itu. Ya, jadi benar. Ya, jadi tadi rumusnya secara administrasi dia memenuhi syarat sebagai lembaga yang resmi melaksanakan kewajiban mendidik, mengasuh anak itu gitu ya. Karena nanti dari unsur pelindungan anak, begitu ada anak korban kekerasan lalu kemudian mengakibatkan anak ini meninggal, maka akan dihubungkan dengan larangan dan ancaman hukuman di Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau seandainya kejadian ini tadi ada bahkan misalnya yang melakukan itu ada unsur keluarga, orang yang harus melindungi, atau bahkan misalnya di tempat itu ada pihak-pihak yang mengetahui tapi kemudian membiarkan, membuat misalnya kondisi yang harusnya bisa dicegah itu kebablasan gitu ya. Ini nanti akan bisa jadi masalah. Oke, Pak Nahar, ini kan kalau nggak salah salah dua pelaku, itu salah satunya ada yang 16 tahun, lalu ada juga yang umurnya 16 tahun. Dan mungkin beberapa dari mereka juga mungkin masih di bawah umur. Apakah ada concern sendiri atau mungkin perlindungan kepada pelaku itu sendiri? Ya, di mata hukum semua sama. Di mata hukum semua sama, harus bertanggung jawab. Hanya memang nanti karena dia anak tentu wajib didampingi. Salah satu perlindungannya itu bukan berarti memaafkan perbuatan yang dilakukan, tetapi misalnya karena dia anak maka wajib didampingi, lalu kemudian tidak mengalami penyiksaan dan lain-lain. Itu ada hak-hak itu yang melekat pada diri anak gitu ya. Jadi tetap diproses, tapi kemudian tetap memperhatikan juga aturan undang-undangan yang berkaitan dengan anak. Baik, Ibu Suyati, memang ada info beredar bahwa Ananda almarhum Bintang ini susah diajak sholat berjamaah lah, lalu yang kayak tadi Ibu bilang sakit terus tidak mau bekerja lah, seakan-akan dibikin seperti itu dari informasi yang beredar. Ibu mengenal almarhum sebagai anak yang seperti apa, Ibu? Memang anak saya sedikit lemot anaknya itu, cuma kalau disuruh itu pasti melaksanakannya. Walaupun sama teman-temannya di sekolah itu mau diolok-olokin atau apa, dia paling cuma tersenyum, tidak pernah. Karena memang tidak pernah ada omongnya dia. Sekali sangat penting sekali, lalu dia ngomong seperti minta uang jajan sama pondok. Oke, Ibu, berikutnya apa yang akan Ibu dan keluarga lakukan? Apakah memang akan melaporkan semuanya dan meminta keadilan bagi almarhum atau bagaimana? Ya, saya meminta keadilan. Ya, pondok juga yang telah lalai menjaga anak asuhnya, yaitu para santrinya, terutama sampai kejadian seperti ini, dan karena korban itu anak saya Bintang Maulana. Bantunya semuanya sudah saya serahkan semua. Semoga diberikan keadilan seadil-adilnya, hukuman kepada pihak tersangka dan juga kelalaian pondok. Baik, terima kasih Ibu Suyati. Pak Nahar juga terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami sore hari ini. Semoga keadilan bagi almarhum bisa ditemukan dan juga perlindungan bagi anak-anak kedepannya dapat ditegakkan. Selamat sore Bapak dan Ibu.